Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kadru memarahi Garuda. Kadru berkata, "Bagaimana aku mempercayaimu? Kamu membawa Surya Puspa dengan hati-hati tanpa merusak kelopaknya. Tetapi ketika saudaramu menggeliat kesakitan dan jatuh, kamu bahkan tidak menyadarinya. Mengapa aku harus mempercayaimu? Mengapa?" Winata berkata, "Saudari, mata adalah jendela jiwa. Lihatlah matanya. Seandainya dia melakukannya dengan sengaja." Kadru berkata, "Kalian berdua sangat licik. Kamu ingin aku menyalahkan diri sendiri, sehingga aku terpaksa menyalahkan diriku sendiri atas nasib putraku seperti kamu menyalahkan dirimu sendiri. Begitu lama setelah telur Aruna pecah, kalian berdua ingin putraku menganggap aku pelakunya. Kamu ingin membuktikan dirimu baik dan aku yang jahat." Kalia berkata, "Tidak, Ibu. Kami tidak berpikir kamu kejam." Tasaka berkata, "Kamu tidak bersalah, Ibu. Kamu selalu berharap yang baik untuk kami. Kami tidak bisa meremehkanmu." Kadru berkata, "Maafkan aku, anak-anakku. Aku selalu tahu bahwa Garuda akan membahayakan putraku. Namun aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak bisa melindungi saudara-saudaramu. Aku melakukan segalanya untuk menghindari ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi pada anak-anak malang ini. Tapi aku menyelamatkanmu. Aku menyelamatkan hidupmu. Ingat, mengapa kamu tidak menyelamatkan anak-anakku? Mengapa kamu tidak melindungi mereka, Garuda?" Garuda berkata, "Ratu, maafkan aku. Hukum aku sesukamu. Aku tidak akan mengeluh. Tapi sekarang kita harus berpikir untuk menyelamatkan hidup mereka. Harus ada perawatan, Ibu. Kamu berilmu. Kamu memiliki pengetahuan yang baik tentang herbal. Obat yang kamu buat itu menyembuhkan lukaku dalam semalam. Beritahu aku tentang itu. Aku akan menggiling ramuan dan membuat obat untuk saudara-saudaraku." Winata berkata, "Obat itu untuk luka ringan, Garuda. Tapi luka mereka parah, itu tidak akan efektif." Garuda berkata, "Itu tidak boleh terjadi. Mereka adalah saudara-saudaraku. Aku tidak tahan melihat mereka menggeliat kesakitan. Harus ada perawatan. Jika kalian berdua tidak tahu, orang lain pasti tahu. Jika diperlukan, aku akan pergi ke Waikunta lagi. Tapi aku pasti akan menyelamatkan nyawa saudara-saudaraku." Kadru berkata, "Cukup, hentikan tipu muslihat ini. Pada awalnya kamu bersekongkol melawan putraku dan sekarang kamu berpura-pura menyelamatkan mereka. Aku tidak pernah berpikir dua ibu anak ini akan sangat jahat. Salah satu putramu memiliki tubuh yang tidak lengkap. Bagaimana perasaanmu? Berjuang untuk hidup mereka. Hanya membayangkan betapa buruknya perasaanku. Dan bagian yang menyedihkan adalah bahkan saat aku sangat tertekan, tidak ada yang mendukungku. Saat telur Aruna pecah, kesusahanmu mengakhiri meditasi suami kita, dan dia datang kepadamu. Tapi hari ini ketika putraku berada di ambang kematian, dia tidak bisa datang ke sini." Winata mengingat perkataan Resi Kasyapa bahwa karena kesalahanmu, tanggung jawabmu terhadap putra keduamu bertambah. Bukan hanya secara fisik, kamu harus kuat secara mental dan spiritual agar putra kita menjadi kuat. Artinya dia harus mengendalikan 6 kekurangannya. Kadru berkata, "Ketika seorang ayah membedakan antara anak-anaknya, apa yang harus aku lakukan? Kepada siapa aku menceritakan masalahku? Dengan siapa aku bisa berbagi kesusahanku?" Winata berkata, "Hentikan, saudari, hentikan. Kamu tahu bahwa suami kita tidak seperti itu." Kadru berkata, "Jika itu bukan sifatnya, lalu apa sifatnya? Di mana dia? Dia juga ayah dari putra-putraku. Bukankah tanggung jawabnya juga untuk melindungi keluarganya dan menjaga anak-anaknya? Lalu di mana Resi Kasyapa yang maha tahu itu? Di mana dia?" Winata berkata, "Kendalikan dirimu, saudari." Tiba-tiba cahaya menjilaukan muncul di sana, dan Resi Kasyapa muncul dari cahaya itu. Garuda berkata, "Salam, ayah." Mereka semua kemudian bersujud dan memberi hormat kepada Resi Kasyapa. Resi Kasyapa melihat semua ular yang sedang terbaring penuh luka bakar. Mereka masih berusaha bergerak, tapi kondisi mereka sangat kritis. Resi Kasyapa berpikir, mereka berada di ambang kematian. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk pulih. Resi Kasyapa berkata, "Mengapa kita melupakan tujuan kita dilahirkan? Kita dilahirkan untuk membantu orang lain, untuk berkontribusi kepada masyarakat. Setelah kematian kita meninggalkan tubuh kita. Kekayaan, uang, ambisi kita tertinggal di sini. Hanya perbuatan kita yang tetap bersama kita.
kita menghadapi akibat dari perbuatan buruk dalam hidup di bumi ini. Kadru, aku sudah menjelaskan, aku akan mengulanginya. Anak-anak menghadapi hasil perbuatan jahat orang tua mereka. Saat ini putra kita menderita trauma ini. Ini adalah akibat dari perbuatan jahatmu. Kadru berkata, aku mohon maaf suami, perbuatan seseorang itu penting, tapi dengan tujuan apa perbuatan itu akan dilakukan? Tujuan sama pentingnya. Perbuatan seseorang harus dibandingkan dengan tujuannya. Di satu sisi adalah orang miskin yang mencuri untuk memuaskan rasa laparnya. Di sisi lain adalah orang yang serakah, yang mencuri untuk mendapatkan lebih banyak emas. Perbuatan dan kejahatan mereka sama, tapi hukumannya tidak sama. Aku tahu di matamu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku menyesatkan saudara perempuanku dan menciptakan hambatan selama kelahiran anak pertamanya. Aku menjadikan saudara perempuanku sebagai pelayanku. Tetapi saat melakukan ini, aku tidak bermaksud untuk menindas mereka. Aku hanya ingin menjaga anak-anakku tetap aman. Suami, telah disebutkan dalam Weda bahwa seorang ibu dapat melakukan apa saja demi kesejahteraan anak-anaknya. Dia bisa melawan hukum apapun. Ketika Prabu Mahadewa memenggal kepala Ganesha secara tidak sengaja, maka Dewi Gauri memaksanya untuk menghidupkan kembali putranya. Dewa Siwa memenggal kepala gajah dan memberikan kepala gajah kepada Ganesha. Ibu adalah kekuatan yang dapat memaksa Dewa Siwa mengubah keputusannya. Apapun yang aku lakukan dengan Winata, Aruna, dan Garuda, alam semesta ini memaksaku untuk melakukannya. Seluruh alam semesta mendiskriminasi putra-putraku. Apa yang bisa aku lakukan? Bisakah aku tetap diam? Bisakah aku membiarkan anakku disiksa? Tidak suami, aku tidak sehebat itu. Suami, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada dunia ini. Jika pengabdian dan penebusan dosaku tidak ada kekurangannya, mengapa Resi Durwasa memberikan kalung parijata kepada Winata? Mengapa Resi Durwasa tidak memberkati anak-anakku? Saat itu para resi menganugerahi putra Winata agar lebih kuat dari Indra. Apakah ini keadilan? Aku hanya ingin anak-anakku melayani orang tua mereka dan putra-putra mereka mendapatkan anugerah. Seorang ibu yang memimpin anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi kuat. Aku ingin anak-anakku menguasai dunia. Aku ingin anak-anakku menguasai alam semesta. Tapi anak-anakku tidak diberkati. Mengapa ada diskriminasi ini suami? Mengapa? Resi Kasyapa berkata, apakah anak-anakmu tidak mendapatkan anugerah? Jadi kamu memutuskan bahwa anugerah hanya didapat Garuda dan kamu tidak akan membiarkannya sukses. Kadru, kamu berbicara tentang Weda. Tidak disebutkan dimanapun bahwa benar untuk menindas orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Tidak benar menghancurkan orang lain demi kemajuan diri sendiri. Tidak benar menghilangkan nyawa orang lain untuk memperpanjang umur seseorang. Itu adalah kejahatan. Kadru, kamu setuju bahwa apapun yang kamu lakukan adalah untuk kesejahteraan dan masa depan putra-putramu. Namun saat melakukan perbuatan tersebut, kamu lupa bahwa kebaikan terpenting seorang ibu adalah mengembangkan potensi tersebut pada anak-anaknya sehingga ia menjadi cakap. Kadru, kamu tidak menjadikan anak-anakmu mampu. Resi Kasyapa kemudian menggunakan kekuatannya untuk membawa dua tumpukan tanah di depan mereka. Resi Kasyapa berkata, kalian berdua coba buat lampu tanah dari lumpur ini. Mendengar itu, Kadru berkata, Taksaka, ambilkan air. Dengan air itu, Kadru dan Winata mulai membuat lampu dipa dari tanah. Sambil mengucapkan nama Prabu Srihari Narayan, Winata terus membuat wadah dipa dan Kadru terus melirik Winata untuk melihat cara membuatnya. Garuda berpikir apa yang ayah coba lakukan dengan meminta mereka membuat lampu dari tanah. Winata telah selesai membuatnya dengan rapi dan berkata, aku telah membuat dipa tanah suami. Kadru kesal karena dia tidak berhasil membuatnya. Resi Kasyapa berkata, kalian berdua tahu cara membuat lampu dari tanah. Tapi hanya Winata yang bisa menyelesaikannya. Dan ini lampu tanah yang begitu indah. Karena kalian berdua memiliki metode yang berbeda untuk bekerja. Winata melantunkan nama Prabu Sri Wisnu dan memusatkan perhatian pada lampu tanah. Tapi kamu bukannya memperhatikan pekerjaanmu. Kamu ingin tahu apa yang sedang dilakukan Winata. Dan saat melakukan ini, kamu tidak menyadari apakah kamu dapat memasukkan cukup air ke dalam lumpur atau tidak. Mengasuh anak sama dengan membuat dipa dari tanah. Kamu harus merawat mereka. Apa kekurangannya dan apa kualitas baiknya, sehingga kamu dapat memperbaiki kekurangan mereka dan tingkatkan sifat baik mereka.